Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik-baik saja. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan terus berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan bagaimana puasanya nih? Pada semangat puasa? Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang adab terhadap orang tua kita ya. Bagaimana adab terhadap orang tua kita? Oke, check it out. Dalam agama Islam ya, seorang anak itu diwajibkan untuk berbakti atau untuk beradab kepada orang tua ya. Apabila kita tidak mempunyai adab kepada orang tua ya tentu kita akan celaka. Oke. Di sini kita akan sedikit belajar tentang ya adab kepada orang tua kita. Bagaimana sih gitu, atau apa saja larangan-larangan untuk berkata tidak sopan gitu kepada orang tua, terus berkata sopan itu yang bagaimana gitu ya kepada orang tua. Nah, baik, sebelumnya saya akan menerangkan dari pengertian adab kepada orang tua ya. Adab itu apa sih? Adab itu apa sih? Itu. Ada yang tahu? Adab ya, dalam KBBI atau dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab itu mempunyai arti kehalusan, kesopanan, akhlak ya, atau bisa juga dibilang budi pekerti gitu. Nah, jadi tadi adab itu adalah kesopanan terhadap orang tua kita itu bagaimana. Terus mempunyai akhlak dan budi pekerti juga ya. Itu. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang tua gitu? Nah, orang tua ya mungkin tahulah, ada bapak tadi kan udah disebutkan juga, ada bapak atau ayah ya, atau abi gitu. Dan ada ibu atau umi atau uma atau mama dan lain sebagainya lah. Masih banyak itu panggilan-panggilannya ya. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa adab kepada orang tua itu, atau adab kepada orang tua yang tadi pengertian di atas itu ya, berperilaku sopan santun dan baik budi pekertinya kepada orang tua, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari ya. Jadi ada perintah ya, atau seperti yang tadi dikatakan oleh saya, yaitu ada adab kepada orang tua itu adalah wajib ya, atau harus, bahkan diharuskan. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja memiliki aturan-aturan ya tentang bagaimana akhlak atau sikap seorang anak terhadap orang tua masing-masing. Nah, di sini di dalam surat Al-Isra ya sudah jelas yang saya akan ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu atau kepada orang tua ya dengan sebaik-baiknya. Nah, sini juga sudah jelas ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu itu jangan menyembah selain Dia. Nah, Dia di sini mungkin ya, bukan mungkin ya, Dia di sini adalah untuk selain Allah gitu ya, yang menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada ibu bapamu gitu, dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, sini sudah jelas tuh. Ini sini ada larangan juga. Ya, apa yang pertama larangannya? Yang pertama yaitu jangan sampai mengatakan gitu. Misalnya, kalau misalnya kalian disuruh yang meser cikur, alim. Nah, itu adalah larangan ya. Jangan sampai mengatakan itu. Itu salah satu contohnya. Terus jangan sampai yang kedua ya, membentak kedua orang tua kita dengan kasar gitu. Ya. Membentak kedua orang tua kita itu dengan kasar. Jangan sampai kita membentak-bentak orang tua kita. Gak sopan itu. Ya. Itu dari surat Al-Isra ayat 23 ya. Nah, sekarang 24-nya di sini diperintahkan oleh Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhan, Robbi arhamhuma kama robbayani shogiro. Nah, itu sudah jelas ya. Nah, itu adalah ayat atau perintah ya, perintah dari Allah untuk berbakti atau untuk beradab kepada orang tua. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ya, menurut Imam Al-Ghazali ada 7 azab atau ada 7 adab terhadap orang tua. Yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Ya. Mendengarkan dengan baik. Dengarkanlah kata-kata orang tua dengan baik. Apabila orang tua menasehati kita itu harus benar-benar mendengarkannya. Jangan sampai kita memotong dan jangan sampai kita memotong perkataan orang tua kita. Ketika orang tua kita sedang menasehati, kamu itu jangan sampai. Terus yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Nah, ketika orang tua kita hendak berdiri, kita juga ikut berdiri. Kenapa seperti itu kan? Ya, untuk menunjukkan kesiapan anak memberikan pertolongan apapun itu. Ya, mau misalnya disuruh atau enggak gitu kan. Misalnya orang tua mau mengangkat galon misalnya. Nah, kita bergegas gitu. Bergegas untuk angkat sendiri gitu, bantu orang tua. Kalau misalnya yang kuat, kalau misalnya cewek ya, kalau misalnya orang tua mau beres-beres rumah ya kita bantu beres-beres rumah orang tuanya gitu kan, dan lain sebagainya lah itu ya. Itu untuk kesiapan selain adab sopan santun kita terhadap orang tua, dan kita juga harus mempersiapkan kita apabila diperintah oleh orang tua maupun tidak gitu ya. Terus yang ketiga, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka gitu. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang atau yang sudah saya bacakan dalam surat Al-Isra ayat 23, jangan sampai mengatakan ketika diperintahkan atau diperintah oleh mereka atau oleh kedua orang tua kita ya. Kecuali kalau misalnya perintah-perintah orang tua kita itu bertentangan dengan syariat Allah gitu, ya kita bisa menentang gitu. Kalau misalnya ini hal yang baik untuk kita, contohnya kalian itu harus belajar di BIN, kalian itu harus tinggal di BIN. Nah, itu buat kebaikan siapa gitu? Buat kebaikan kita semua, buat kebaikan kalian semua gitu. Bukan buat orang tua kita, tapi buat kita semua ya. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Nah, apabila dipanggil ya, misal jang ka dieu nuhun, tak langsung ya
langsung ketika dipanggil itu langsung jawab gitu. Jangan sampai menunggu-nunggu dulu orang tua, gak sopan kalau misalnya menunggu dulu. Kalau misalnya orang tua itu menunggu-nunggu kita gitu, makanya kita harus bener langsung spontan jawab, muhun ya, aya naon mah gitu, atau aya naon pak gitu ya. Nah gitu ya. Terus yang kelima, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Ya. Seorang anak alim dan sepintar apapun tetap harus takzim, ya, takzim kepada orang tua. Jadi kita itu harus dengan penuh kerendahan gitu kepada orang tua itu. Penuh kerendahan, penuh kasih sayang kepada orang tua, dan jangan sampai menyusahkan gitu. Apalagi menyusahkan gitu ya, menyusahkan orang tua. Ketika kalian dibin terus kalian kabur, itu sama saja menyusahkan orang tua. Kalian tidak mempunyai adab, itu seperti itu ya. Jadi lebih baiknya kalau misalnya kalian diperintahkan berdiam di bin, berdiam saja gitu. Jangan sampai kabur lah, pengen pulang. Terus yang keenam itu tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa capek untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita bantu ini, bantu itu, bantu berdagang misalnya ya, berdagang mau apapun itu dagangannya, kita jangan sampai merasa capek. Kita bantu dengan seikhlas-ikhlasnya ya. Terus selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka ya. Jadi kita jangan sampai merasa curiga, wah orang tua saya mah lebih lebih sayang kepada adik saya, atau lain sebagainya lah, curiga-curiga terhadap yang lainnya ya. Jangan sampai seperti itu, dan jangan sampai membangkangnya ya. Membangkang kepada orang tua itu gak baik. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan di yang ketiga ya, mematuhi atau menuruti semua perintah-perintah mereka. Jangan sampai kita membangkangnya. Oke. Nah itu ketujuh adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Praktekannya. Nah silakan dari mulai sekarang gini ya, kalian langsung praktekkan adab-adab tersebut ya, dan rasakan nanti ketika kalian sudah dewasa, itu sudah gede, nanti kalian bakal kerasa sendiri ya. Nah itu sedikit materi adab terhadap orang tua ya. Mungkin cukupkan dulu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.